terdakwa menerangkan selama proses tidak pernah diperlihatkan oleh Bambang Tri ijazah Joko Widodo yang palsu sebagaimana yang dituduhkan, yaitu ijazah dari Joko Widodo baik SD, SMP, dan SMA adalah palsu. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun. Bambang Tri tutup telinga pada saat pembacaan dakwaan dan pembacaan tuntutan. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan si pembacaan tuntutannya, kasus Bambang Tri, di mana kita sudah tahu semua bahwa Bambang Tri dituntut 10 tahun penjara sama dengan si Suginur. Tetapi ini sekaitan dengan ada kejadian yang sedikit lucu, aneh, dan kita tidak tahu kenapa Bambang Tri lakukan itu. Yaitu Bambang Tri tutup telinga pada saat pembacaan dakwaan dan pembacaan tuntutan hukum. Nah, itu dia lakukan sahabat-sahabat. Ya, kita tidak tahu ya. Tetapi untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat seperti apa gaya dan ekspresinya si Bambang Tri tutup telinga pada saat pembacaan dakwaan itu, tuntutan itu. Terlebih dahulu mari kita lihat videonya. 30 April 1980 yang ditandatangan oleh kepala sekolah yaitu Dr. Andes Sutijo, bahwa teman-teman dan Presiden dalam persidangan terdakwa menerangkan selama proses tidak pernah diperlihatkan oleh Bambang Tri ijazah Joko Widodo yang palsu sebagaimana yang dituduhkan, yaitu ijazah dari Joko Widodo baik SD, SMP, dan SMA adalah palsu. Pernah melihat ijazah Presiden Joko Widodo SD, SMP, dan SMA yang asli. Tetapi di dalam fakta persidangan sendiri, terdakwa Bambang Tri Mulyono selaku yang menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu juga tidak pernah memperlihatkan ijazah Presiden Joko Widodo yang dituduh palsu atau menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang paling tinggi, tetapi dalam penyampaian pendapat tersebut bukan berarti sebebas-bebasnya setiap warga negara menyampaikan pendapatnya. Hal tersebut Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, juga pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang pidana. Hal-hal yang meringankan kami yang tidak ada berdasarkan peraturan tersebut di atas. Kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 182 ayat 1 huruf A, pasal 22 ayat 4, pasal 193 dan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Menuntut supaya hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Bambang Tri Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer. 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah flash disk merek SanDisk berwarna merah hitam dengan kapasitas 8 GB berisi video unggahan channel YouTube Gus Dur 13 Official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Dur 13 Official, 1 bundel keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0353
O/1985 tentang perubahan nama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan SMPP menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama SMA tanggal. Oke, sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya videonya bagaimana Bambang Tri ekspresinya pada saat pembacaan tuntutan dari majelis dari jaksa penuntut umum, yaitu 10 tahun penjara, dan si Bambang Tri itu menutup telinga yang seperti tidak mau mendengarkannya, seperti tidak mau mendengarkan atas tuntutan itu. Nah, saya ini sebuah juga psikologi berat saya rasa kalau misalnya kondisinya ini seperti ini, sahabat-sahabat. Dan saya kira betul-betul mudah-mudahan ya si Bambang Tri ini jadikan sebuah pembelajaran untuk perilaku-perilaku selanjutnya. Karena si Bambang Tri ini sudah 2 kali, sahabat-sahabat. Dan tidak kapok-kapoknya itu mau mungkin diprovokasi oleh orang atau ya kita tidak tahu apakah dibayar oleh orang atau apa, atau ada kepentingannya lain, tetapi dia tidak kapok-kapok dengan melakukan hal-hal yang serupa, sahabat-sahabat, yaitu melakukan berita hoax, berita pencemaran nama baik lah, kemudian merendahkan presiden, kemudian hal-hal yang negatif terhadap rejim ini. Nah, itu yang sedikit aneh. Nah, keanehan itu muncul dengan ekspresi pada saat menutup telinga di pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Nah, itu sahabat-sahabat. Nah, apalagi kalau kita tahu, kalau kita lihat ya bahwa si Bambang Tri ini sudah ditinggalkan oleh para pengacara mereka. Secara otomatis nantinya di pembacaan pembelaan atau di pledoi itu dia akan lakukan sendiri, dia akan mencoba membacakan sendiri, dan kita tidak tahu akan seperti apa jadinya. Dan akan muncul keseruan baru karena pasti akan berbeda pembelaan yang akan dilakukan oleh si Sugi Nur dengan si Bambang Tri yang awalnya berkawan kemudian pecah kongsi di penghujung persidangan ini, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.